AC Milan kembali memiliki peluang untuk merekrut gelandang muda KRC geng Constantino Carezas pada bursa transfer musim panas ini. Kesempatan itu terbuka setelah geng menolak tawaran terbaru dari Borussia Dortmund. Menurut laporan Sky Sport Deutschland melalui jurnalis Patrick Berger, Dortmund sebelumnya mengajukan tawaran senilai 30 juta euro ditambah bonus 5 juta euro dan 20% dari nilai penjualan di masa depan. Namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh geng. Laporan itu menyebut geng tetap bertahan pada harga 40 juta euro yang terdiri dari 35 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Dortmund dikabarkan belum berencana mengajukan penawaran baru. Situasi ini membuka peluang bagi AC Milan. Jika ingin memenangkan persaingan, Rossoneri disebut harus mengajukan penawaran sesuai harga yang diminta geng. Carezas juga menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa seperti Paris Saint-Germain dan Galatasaray. Minat tersebut muncul setelah gelandang kreatif itu tampil impresif musim lalu dengan mencatatkan 3 gol dan 18 assist dalam 49 pertandingan. Pemain muda tersebut merupakan lulusan Akademi KRC Genk. Meski sempat membela timnas Belgia di level junior, Carezas kini memilih memperkuat timnas Yunani di level senior. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Pierre-Emile Højbjerg pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Sky Sport dan Corriere della Sera yang dikutip Milan Vibes, Rossoneri bahkan menyiapkan dana sekitar 15 juta euro untuk memboyong pemain tersebut ke San Siro. Laporan itu menyebut Højbjerg menjadi salah satu target karena memiliki pengalaman yang luas, harga yang dinilai terjangkau, serta dianggap cocok untuk memperkuat lini tengah tim. Selain itu, Højbjerg juga disebut bisa memberikan karakter permainan yang berbeda dibandingkan gelandang AC Milan lainnya, seperti Luka Modric dan Ardon Jazari. Ia juga dinilai sesuai dengan kebutuhan tim racikan pelatih Ruben Amorim. Meski begitu, peluang transfer ini masih belum pasti. Sky Sport menyebut AC Milan harus lebih dulu memberi ruang di dalam skuad sebelum mendatangkan pemain baru. Rossoneri juga menghadapi persaingan dari klub lain yang ikut mengincar Højbjerg. Hingga kini transfer tersebut masih dalam tahap pembahasan internal. Namun nama Pierre-Emile Højbjerg disebut tetap masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan AC Milan untuk memperkuat skuad musim depan. AC Milan resmi memperpanjang kontrak striker muda Francesco Camarda hingga 30 Juni 2031 dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh klub melalui saluran resmi mereka sebagai bentuk kepercayaan terhadap salah satu talenta terbaik Akademi Rossoneri. Perpanjangan kontrak ini sebenarnya sudah diperkirakan. Camarda bahkan terlihat datang ke Casa Milan sehari sebelum untuk menyelesaikan proses penandatanganan kontrak barunya. Meski menjalani musim yang tidak mudah, AC Milan tetap yakin dengan potensi besar yang dimiliki Camarda. Klub menilai pemain berusia muda itu masih memiliki masa depan cerah dan diproyeksikan menjadi bagian penting skuad utama dalam beberapa tahun ke depan. Dalam pernyataan resminya, AC Milan menyebut Camarda merupakan lulusan akademi yang bergabung sejak usia 7 tahun. Ia berkembang di tim Primavera dan Milan Futuro sebelum akhirnya menjalani debut bersama tim utama. Pada musim 2025-2026, Camarda sempat dipinjamkan ke Lecce. Di Serie A ia mencatat 23 penampilan, mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist sebelum kembali ke San Siro. Menariknya, dalam pengumuman kontrak baru tersebut, Camarda tidak berfoto di depan logo Milan Futuro. Kondisi itu memperkuat indikasi bahwa AC Milan telah menyiapkannya untuk menjadi bagian penuh dari skuad senior, terlebih setelah Milan Futuro terdegradasi ke Serie D musim depan. AC Milan resmi mengumumkan bahwa Luka Modric telah memperpanjang kontraknya selama 1 musim. Kepastian ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan gelandang veteran asal Kroasia tersebut. Sebelumnya muncul pertanyaan, apakah Modric akan tetap bermain atau memilih pensiun pada musim panas ini. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, pemain berusia 40 tahun itu memutuskan untuk tetap membela Rossoneri. AC Milan sebenarnya sudah menunjukkan keinginan mempertahankan Modric sejak musim lalu. Penampilan impresifnya, termasuk saat membela Kroasia di Piala Dunia 2026, membuat klub yakin ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Menurut pernyataan resmi AC Milan yang diumumkan melalui platform X, keputusan bertahan ini diambil setelah Modric berdiskusi dengan pemilik klub Geri Cardinali dan pelatih Ruben Amorim dan keluarganya.
Pada musim depan, Modric diperkirakan akan mendapat menit bermain yang lebih terbatas. Langkah ini juga menjadi bagian dari rencana AC Milan untuk memberi lebih banyak kesempatan kepada Ardon Jazari yang diproyeksikan sebagai penerus di lini tengah. Meski perannya akan berkurang, Luka Modric tetap menunjukkan komitmennya kepada klub yang sejak kecil ia dukung. Ia juga bertekad membantu AC Milan bersaing meraih gelar Scudetto sebelum mengakhiri karir profesionalnya. AC Milan resmi memperpanjang kontrak gelandang muda Christian Komoto hingga 30 Juni 2031 dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Kabar ini diumumkan langsung oleh pihak klub hanya beberapa saat setelah perpanjangan kontrak talenta muda lainnya, Francesco Camarda. Perpanjangan kontrak Komoto memang sudah lama dinantikan. Keputusan ini menjadi bukti kepercayaan AC Milan terhadap perkembangan sang pemain setelah tampil impresif sepanjang musim lalu. Komoto sempat mencuri perhatian saat tur pramusim AC Milan dan dianggap layak bertahan di tim utama. Namun, klub akhirnya memilih minjamkannya ke Spezia demi memberikan menit bermain yang lebih banyak. Keputusan tersebut terbukti tepat. Bersama Spezia pada musim 2025-2026, Komoto tampil dalam 28 pertandingan dan menunjukkan performa yang meyakinkan. Penampilannya membuatnya kini masuk dalam pertimbangan serius untuk menjadi bagian dari skuad utama AC Milan musim ini. Dalam pernyataan resminya, AC Milan menyebut Komoto telah menjadi bagian dari akademi klub sejak 2020. Ia berkembang di setiap jenjang usia hingga menembus tim Primavera sebelum menjalani masa peminjaman yang sukses bersama Spezia. Menariknya, seperti saat pengumuman kontrak baru Francesco Camarda, AC Milan tidak menyinggung proyek Milan Futuro dalam peresmian Komoto. Ia juga tidak berfoto di depan logo tim cadangan tersebut. Hal ini menguatkan indikasi bahwa Komoto diproyeksikan untuk melanjutkan karirnya bersama skuad senior AC Milan. Empat pemain yang sebelumnya menjadi andalan Massimiliano Allegri kini berada dalam situasi yang tidak pasti di AC Milan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia, Vicky Tomori, Davide Bertisaghi, dan Alexis Saelemaekers terancam kehilangan tempat di skuad utama setelah kedatangan pelatih baru Ruben Amorim. Perubahan gaya bermain yang diterapkan Amorim menjadi penyebab utama. Pelatih asal Portugal itu menginginkan bek tengah yang mampu membangun serangan dari lini belakang, memainkan garis pertahanan tinggi, serta mengandalkan pemain sayap yang lebih kreatif dan produktif. Kondisi tersebut membuat beberapa pemain lama dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan taktik tim. Gabbia disebut kesulitan beradaptasi dengan skema pertahanan tinggi, terlebih setelah Milan mendatangkan bek yang lebih cepat seperti Mario Gila. Sementara itu, Tomori masih dinilai sering melakukan kesalahan saat menguasai bola. Bek asal Inggris itu juga dikabarkan masuk dalam daftar jual dengan nilai transfer sekitar 15 hingga 20 juta euro agar Milan tidak kehilangannya secara gratis pada musim depan. Di sisi lain, Bertisaghi dianggap memiliki kemampuan teknik yang baik, tetapi kurang memiliki kecepatan dan daya ledak untuk mengisi peran bek sayap ofensif. Nasib serupa juga dialami Saelemaekers yang dinilai kurang kreatif dan minim kontribusi gol, sehingga posisinya terancam direbut Samuel Chukwueze yang sedang diuji coba di sektor bek sayap kanan. Meski demikian, laporan La Gazzetta dello Sport menyebut peluang keempat pemain tersebut belum sepenuhnya tertutup. Padatnya jadwal AC Milan di Serie A, kompetisi Eropa dan Coppa Italia masih membuka kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan menit bermain. Namun, mereka dituntut segera beradaptasi dengan filosofi Ruben Amorim jika ingin tetap menjadi bagian penting dalam skuad rossoneri musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.